Setelah terlempar ke zaman kuno, aku tidak mengerti bahasa zaman dulu. Untuk menghindari kecurigaan, aku menyamar sebagai gadis malang yang tuli dan bisu di istana. Namun, justru karena tidak bisa berbicara, sang kaisar, tokoh utama pria, langsung menyerahkan aku kepada putranya. Tuan Sen, istri Anda sudah menanti di kereta. Saya akan mengantar Anda ke sana. Terima kasih banyak, Pangeran. Terima kasih, Pangeran, tanpa rasa cinta. Tuan Sen, Anda harus berhati-hati dalam langkah Anda selanjutnya. Terima kasih atas peringatannya, Pangeran. Sepertinya ini Wen Baoer telah menimbulkan masalah besar bagiku di istana. Dia sedang memastikan sikapku. Ini menyangkut upaya. Saat kembali, aku harus berbicara dengan Wen Baoer secara serius. Bertindaklah dengan hati-hati. Ini bukan Baoer. Ternyata begitu. Ini benar-benar sangat berani. Ada apa, Tuan Sen? Apakah nyonya Anda sedang tidak enak badan? Bukan, hanya saja cahaya di sini terlalu redup. Kalau begitu, saya akan memberikan lampu ini kepada Tuan Sen. Malam ini gelap. Tuan Sen, jangan sampai salah mengenali nyonya Anda. Tuan ini. Ternyata pura-pura tidur. Awasi nyonya di dalam kamar. Ya, nyonya. Mulai sekarang. Ini adalah istri saya, Sen Zian. Jangan panik. Ceritakanlah. Apa sebenarnya hubunganmu dengan orang di dalam sana? Jawab, Tuan. Orang tadi adalah tuan dari hamba. Seorang pria berbakat dari istana Lianyi. Dia ternyata adalah seorang selir di istana. Sepertinya Yang Mulia pasti belum pernah bertemu dengan pria berbakat ini. Dengarkanlah saya. Malam ini yang sebenarnya hanyalah sandiwara yang dibuat-buat. Bukankah ini menghina nona kami? Mana mungkin ada aturan bahwa seorang permaisuri diberikan kepada seorang pejabat? Mengapa nasib Wang Xiao begitu malang? Sejak kecil sudah diincar oleh ibu tiri, sudah cukup buruk. Setelah masuk istana pun dia terus dianiaya. Dan sekarang malah begitu saja diberikan begitu saja. Hahaha, Tuan, Anda belum tahu. Nona kami belum lama ini menjadi korban kejahatan orang-orang di istana. Sekarang telinganya sudah tuli, dan bisa berbicara lagi. Hanya karena hal ini, pasti para selir yang mengetahui kecantikannya takut dia akan mendapat kasih sayang dan menjadi favorit, sehingga dia harus ditinggalkan sendirian. Tuan, hamba tahu bahwa Tuan dan Nyonya adalah pasangan yang serasi. Tiba-tiba dipisahkan tentu saja membuat hati Tuan tidak senang. Tetapi, Nona saya benar-benar tidak bersalah dalam hal ini. Nona adalah seorang wanita terhormat. Jika dia dikembalikan ke rumah orang tuanya begitu saja, pasti tidak akan berakhir baik. Lagi pula, dia pernah menjadi selir. Tuan, bisakah Tuan menganggapnya sebagai dua orang yang tinggal di rumah tanpa pekerjaan? Hamba bekerja dengan cekatan dan akan membantu meringankan beban rumah tangga. Sebagai seorang pria, istri tiba-tiba dirampas. Tentu ada sedikit ketidaknyamanan di hati, tapi tidak terlalu banyak. Mengenai ikatan harmonis seperti senakin dan itu memang tidak ada. Aku menikahi Wen Baoer hanyalah karena paksaan keluarga Wen. Aku tidak memiliki tindakan yang mulia. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menganugerahkan putri Anda kepada saya sebagai istri. Putri Anda sekarang adalah istri saya, Sen Zian. Kalian tinggal saja di kediaman Sen. Tidak perlu pulang ke rumah. Tenang saja. Saya tidak akan menyulitkan orang lain karena tindakan konyol Yang Mulia yang mengganti istri. Tuan saya dan mendiang istri baru saja menikah. Karena Tuan sebelumnya menderita sakit parah. Mereka belum pernah tidur bersama dan selalu tidur terpisah. Hubungan kami memang tidak serat pasangan pengantin baru lainnya. Kebetulan putri keluarga Anda belum melahirkan keturunan bagi kaisar. Dan masih perawan. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Karena kami sudah menjadi suami istri. Saya belum menanyakan nama putri keluarga Anda. Nama putri keluarga saya adalah Nan. Dengan nama tunggal Suzy. Ah, Tuan Qingzu, ada apa? Qingzu, perintahkan para pelayan di kediaman ini untuk tutup mulut. Jangan bocorkan sedikit pun kabar tentang Nyonya. Kehidupan di sini tidak jauh berbeda dengan di istana. Hanya tidur, tidur, dan tidur. Sesekali mendengarkan Elf Mei mengoceh tanpa henti. Makanannya jauh lebih enak daripada di istana. Hanya saja ada satu orang tambahan saat makan. Kesempatan interaksi yang bagus, kan? Kamu malah hanya sibuk makan. Meninggalkan ibu kota. Mungkin lebih baik untuk mempererat hubungan. Dia memang pintar. Siapa? Kenapa? Nyonya akhirnya merasakan kebahagiaan setelah penderitaan. Tuan sangat memperhatikan Nyonya.
Orang bodoh. Ah, sebenarnya sangat sederhana. Aku bisa mengajari Nyonya, Lo. Dia memanggilku bodoh. Seharusnya tidak, kan? Aku tidak mau lagi mencoba menaklukkannya. Anggap saja ini liburan. Misi gagal. Tidak ada poin. Apa yang dia tulis? Dipindahkan dari ibu kota. Ini berbeda dengan alur ceritanya. Aduh. Nyonya, cepat bangun. Kita harus pergi. Sialan. Sudah terlempar ke zaman kuno. Tapi masih harus bangun pagi. Jam 8 pagi sudah tidak ada lagi. Diganti jam 6 pagi. Saat aku bangun, kita sudah meninggalkan ibu kota. Di dalam kereta hanya ada Shen Zian dan aku. Meja kecil terdapat papan catur. Shen Yanzi sedang bermain catur melawan dirinya sendiri dengan bidak hitam dan putih. Shen Zian. Benar-benar. Sesuai dengan stereotipku tentang seorang bangsawan zaman dulu. Baiklah. Jalan di zaman dulu sulit dilalui. Aku sangat mabuk perjalanan dan nafsu makanku juga buruk. Begitu sampai di Liangzhou, tubuhku sudah kurus satu lingkaran. Karena secara tak sengaja kita jadi suami istri, maka kita akan menjadi pasangan seumur hidup. Dia jangan harap bisa lepas dariku. Sungguh menyebalkan. Sekali, terikat dengan yang malas dan bodoh. Aku harus bekerja sendiri. Aku sudah menggunakan aura kecantikan sebagai keistimewaan untuk tuan rumah ini, tapi tetap tidak berguna. Saat aku sadar dari mimpi, sudah tengah malam. Bangun, apa-apaan ini, Shen Zian? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Makan dulu ini untuk mengisi perutmu. Yang memberi makan adalah tuan. Airnya sudah mendidih. Biar aku yang mengurusnya. Tidak perlu. Biar aku yang mengurusnya. Ini berarti dia tidak mau memberiku makan. Dia ingin menyuapiku. Pria ini benar-benar sok manis. Tidak menyangka bumbu di zaman dulu begitu sedikit. Tapi sup mie yang dibuatnya ternyata enak sekali. Sudahlah, sudahlah. Ini pasti efek balik jangka panjang. Malam ini selimut ini terasa hangat sekali. Sepertinya. Aku berhasil menaklukkannya. Aku tidak perlu lagi mencari pekerjaan paruh waktu. Entah kenapa. Sekarang aku sangat ingin menendang sepasang bajingan di tempat tidur itu. Mereka pasti sudah berangkat kerja. Kasihan pekerja kantoran itu. Dia mau pindah tinggal bersamaku? Ah, sudahlah. Shen Zian baru saja tiba dan banyak urusan dinas yang harus segera ditangani. Aku juga nggak ada kerjaan. Jadi, duduk di tepi meja makan. Sambil menunggu Shen Zian pulang untuk mulai makan. Dia sedang menungguku pulang. Aku nggak suka pulang malam-malam. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Dan kegelapan serta keheningan saat pulang ke rumah tak pernah berubah. Dasar bodoh. Kenapa nggak segera datang makan? Nanti makanannya dingin. Loh. Lima ratus empat belas. Kamu masih mau kerja atau enggak? Sudah waktunya. Kenapa belum datang juga? Hei, aku nggak mau kerja. Dengar nggak? Aku nggak mau kerja lagi. Teman. Sekamarku. Dasar bajingan tak berguna. Teman sekamar yang bau tanpa tuan rumah. Benar-benar nikmat. Rasanya enak sekali nggak perlu kerja paruh waktu. Pantas saja. Ini King Zuku. Seharian mengikuti Shen Zian. Kurus dan pucat seolah menua beberapa tahun. Namun, penampilan Shen Zian sama sekali nggak menurun. Aku selalu bingung soal ini. Sampai suatu malam aku tiba-tiba terbangun dari mimpi dan baru menyadari bahwa Shen Zian baru saja diam-diam menghapus riasannya. Setelah menghapus riasan, dia juga mengikis bulu halus yang tumbuh di dagunya. Melalui dirinya, aku melihat bayangan orang lain. Itu adalah ibuku. Sejak aku terlempar ke sini, waktu sudah berubah dari awal musim gugur menjadi hari raya Imlek. Tadi malam, pada malam pengusiran setan, aku tidak melakukan ritual. Tapi Shen Zian justru melakukannya sepanjang malam. Pagi harinya, dia kelelahan dan langsung tertidur. Lelap, nyenyak sekali. Yang lebih aneh lagi,
wajahnya ternyata masih berbedak. Dia bahkan diam-diam merapikan riasannya saat aku tertidur. Siapa sih yang tidur dengan riasan? Aku diam-diam memanggil Lumei untuk menyiapkan baskom air hangat, yang disajikan. Dengan lembut seolah-olah sedang merawat harta karun. Ternyata dia juga bisa lelah. Juga bisa terlihat berantakan. Nyonya sedang menikmati bunga plum di taman. Untuk merayakan. Bukankah aku sudah memerintahkan agar tidak ada yang menyentuh wajahku? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Petik 2. Tuan, Nyonya ingin membersihkan wajah Anda. Nyonya. Bagaimana ini? Dia melihatnya. Dia melihat wajahku yang tidak sedap dipandang. Apakah dia akan meremehkan wajahku yang biasa-biasa saja? Dengan penampilan seperti ini bagaimana mungkin aku berani mengharapkan belas kasihnya? Tuan, Anda tidak tahu. Saat aku melihat. Nyonya sedang menyeka wajah Anda. Nyonya, dia tersenyum. Nyonya tidak menunjukkan ekspresi jijik kepada Anda. Nyonya bahkan tersenyum dengan sangat lembut. Siapa yang menyuruh Anda terus menatap Nyonya? Tuan, apakah itu yang menjadi fokus Anda? Tuan, ini adalah pertama kalinya Senzian melihatku berdandan. Sedemikian rupa. Dia terpaku di tempatnya. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Diam-diam menunggu hukuman dariku. Aku tidak tahu mengapa dia begitu gugup. Aku hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu beberapa kali. Lalu memasukkan bunga plum merah ke dalam vas kosong di kamar dan menikmatinya dalam diam. Dia menulis beberapa karakter dengan kuas bulu untukku. Mengatakan ingin mengajakku jalan-jalan. Di cuaca sedingin ini, apa yang seru? Awalnya aku ingin menolak. Tapi setelah berpikir sejenak, karena sudah berada di zaman kuno. Sayang sekali jika tidak melihat-lihat pemandangan zaman kuno. Lagi pula, hari ini aku berdandan lengkap. Jadi aku mengangguk setuju. Senzian kembali menulis lagi. Lalu bertanya mengapa hari ini aku tiba-tiba berdandan. Aku menjawab bahwa itu sekadar iseng. Setelah melihatnya diam-diam memakai bedak, aku tak bisa menahan diri untuk mencoba berdandan juga. Tulisan tanganku begitu jelek. Lebih baik tidak mengganggunya. Aku malas berdebat dengannya. Jadi, hanya mengangguk asal-asalan. Saat keluar malam itu, Elf Mei membantuku mengenakan topi Zui. Berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menabung cukup untuk 10 li. Melindungimu seumur hidup dengan aman. Ini adalah pertama kalinya aku secara resmi keluar jalan-jalan. Jalanan dihiasi lampu dan hiasan. Teriakan pedagang bergema di sana-sini. Semuanya membuat hatiku berdebar-debar. Aku ingin mendekati segala sesuatu untuk melihatnya. Tapi begitu teringat. Camilan khas tempat yang sebelumnya dibeli Senzian. Untukku, minatku pun lenyap. Namun, ada satu hal yang mengejutkanku. Kebanyakan orang ternyata mengenal Senzian. Dan dengan antusias mengucapkan ucapan selamat. Selamat tahun baru. Dia tidak bersikap sombong, melainkan tersenyum membalas mereka. Inilah yang disebut benar-benar merakyat. Tuan, apakah minuman ini terlalu keras? Nyonya belum pernah minum alkohol sebelumnya. Tidak. Minuman ini lembut dan mudah diminum. Banyak wanita di Liangzhou menyukai minuman ini. Hanya saja efeknya cukup kuat. Meskipun aku hina, dan tidak pantas untuknya, aku tidak akan menyerah. Pelan-pelan saja. Jangan membuatnya kaget. Siapkan minuman susu yang sudah disaring dan antarkan ke kamarnya. Juga, panaskan air secukupnya malam ini dan siapkan teh untuk menghilangkan efek alkohol. Baik, Yang Mulia. Mengapa telinga orang itu begitu kuning? Aku belum pernah menyentuh minuman beralkohol sama sekali. Ibuku selalu sangat ketat dalam hal ini. Apa yang dia pikirkan? Yang Mulia di istana. Rupanya rasa minuman ini seperti ini. Lumayan, seperti minum susu.
Susuan. Leluhur keluargaku dulu juga. Berasal dari keluarga terhormat. Pernah melahirkan tokoh-tokoh terkenal. Hanya saja kemudian mereka jatuh miskin. Mereka semua mengatakan aku adalah jenius langka. Namun, menjadi jenius sungguh melelahkan. Aku tidak bisa berhenti belajar. Tapi aku tetap berhasil. Pada usia 18 di pangkalan San Yuan, aku ingin mengembalikan kejayaan leluhurku. Tapi aku juga teringat anak-anak yang mati kedinginan di pintu desa. Manusia hidup sekali. Pasti harus meninggalkan jejak bagi generasi mendatang. Aku akhirnya berhasil naik pangkat. Tapi Pangeran Xian itu, demi menyelamatkan dirinya sendiri, malah memaksaku menikahi Wen Baoer. Bahkan klan Sakyamuni pun tidak mau mengambil alih masalah pelik ini. Dia juga meremehkan anak-anak dari keluarga miskin yang biasa-biasa saja. Sehingga akhirnya memilihku. Aku tidak mau menikahi Wen Baoer. Lalu dia mengancam karirku. Aku membencinya. Tapi aku tidak menyangka. Dia akan memberiku kejutan sebesar ini. Dia mengantarmu ke sisiku. Dia, mungkin punya banyak kekurangan. Tapi setidaknya dalam hal ini dia baik. Susu, masa laluku selalu kutempuh sendirian. Kau yang membuatku menghargai bahwa tanah tandus ini kembali disinai keajaiban suci. Di luar rumah ini ada gua pegunungan yang dingin. Tapi di sini selalu hangat seperti musim semi berkat kehadiranmu. Sue-sue, apakah kita bisa menjadi pasangan suami istri sejati? Ya, kalau kamu mau, anggukkan saja kepalamu. Suara apa itu? Berderit-derit. Apakah rumahnya mau runtuh? Tidak, rumahnya baik-baik saja. Kamu pergi istirahat di kamarmu dulu. Ya, Kingzu. Bawakan mangkuk teh untuk menghilangkan mabuk. Dan tolong suruh beberapa pelayan membawa air panas ke sini. Baik, Tuan. Terakhir. Bagaimana rasanya? Saat itu aku mabuk. Beberapa kali berikutnya aku tidak tahan. Sepertinya dia mengumpat beberapa kata kotor. Meskipun dalam bahasa Mandarin, dia tidak mengerti. Tapi apakah ini akan menimbulkan kecurigaannya? Hanya itu. Bukankah? Itu penting, tenang saja. Dia tidak akan curiga. Kalau tidak, coba tiru. Dia, bahasa kuno. Jangan seperti ini. Kan lebih baik. Tidak perlu bersosialisasi. Di luar dingin. Aku menempelkan tubuhku padanya dan terus menutup mata untuk beristirahat. Yu Mei, baru hari ini menyadari apa yang terjadi semalam. Dia jadi bersemangat bekerja. Siapa tahu tahun depan dia bisa membantu tuan muda. Musim dingin di Liangzhu sangat singkat. Segala sesuatu kembali hidup kembali. Ini adalah musim semi ketiga yang kualami di Liangzhu. Wen Baoer sedang hamil. Dalam alur cerita aslinya, saat Wen Baoer hamil, sepertinya dia hampir meninggal karena depresi sebelum sidang. Namun, semalam, semangat Shen Ziyan yang penuh energi, sama sekali tidak terlihat. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, sumber nafkah jangka panjangku, Shen Ziyan, masih hidup. Dengan mengandalkan dia, semuanya akan baik-baik saja. Orang tak berguna sepertiku. Lebih baik terus makan, minum, dan bersenang-senang saja. Tidak bisa, ya sudah. Aku akan bertengkar dengan Shen Ziyan saja. Harta yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun di alam baka, juga pas untuk dikelola oleh Shen Ziyan. Coba saja lihat. Shen Zizang mengendalikan istana Shen dengan begitu ketat. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Susu, sudah. Mundurlah. Ini Tong Liao yang datang berkunjung ke kediamanmu. Dia bukan orang jahat. Apakah kamu ketakutan? Shen Ziyan ini benar-benar lucu. Sepertinya pria asing itu adalah tamu. Kalau dia tidak menyambut tamu, kenapa dia datang ke sini untuk bicara denganku? Menyambut tamu bersamaku. Kamu yakin ingin aku, orang yang tidak bisa bicara sama sekali, menyambut tamu bersamamu? Aku tidak mengerti, tapi aku menghormatinya. Tuan Song, ini adalah Tuan Zuoxi. Dia terdaftar sebagai warga, jadi tidak bisa memberi hormat kepadamu. Mohon maafkan aku. Tidak ada apa-apa, Nyonya Sen. Aku datang tanpa diundang dan mengganggu Nyonya. Mohon maafkan aku. Maaf, telinganya juga tidak bisa mendengar. Mohon maafkan aku, Tuan Song maaf. Saat ini, baik di dalam maupun di luar istana, siapa yang tidak tahu tentang hal-hal konyol yang dilakukan Yang Mulia? Dia seharusnya adalah selir yang diberikan Yang Mulia kepada Shen Ziyan. Orang yang tuli dan bisu sejak lahir tidak akan lolos dari seleksi istana. Jadi, apakah dia disakiti oleh orang-orang di istana? Aku selalu meremehkan anak-anak keluarga bangsawan lainnya dan penampilan. Fisik wanita-wanita tua, tidak disangka. Sekarang, aku juga terpesona oleh penampilan fisik seorang wanita yang sudah menikah.
Apa yang terjadi dengan tuan rumah? Aku baru saja memeriksa kembali alur cerita aslinya. Song Zeyu itu orang dari pangeran mahkota yang dicopot. Shen Ziyan ternyata berhubungan dengan pangeran mahkota yang dicopot itu. Apakah dia ingin membantu pangeran mahkota yang dicopot itu memberontak? Bukankah pemberontakan Feng Qing sudah gagal? Kau harus menghentikannya. Tenang saja, dia sudah tahu apa yang dilakukannya. Benar saja, sebelum tidur malam itu, Shen Ziyan memberitahu aku secara singkat. Awalnya Shen Ziyan ingin menulis di telapak tanganku, tetapi setelah aku menatapnya dengan tajam, dia tersenyum dan menulisnya di atas kertas. Lihat ini, pria yang tadi adalah Song Zehao, Pangeran Ning Yuan, orang kepercayaan pangeran yang dicopot. Aku berencana bekerja sama dengan Feng Qing. Kita akan segera kembali ke ibu kota. Feng Xiu pasti akan menargetkanku. Aku harus bersikap hati-hati terlebih dahulu. Aku selalu merasa susu seperti bidadari yang turun dari surga. Biasanya dia tidak peduli dengan apapun. Tapi barusan, dia menatap lembaran kertas yang mencatat tuduhan pemenggalan kepalaku. Dengan serius, membacanya. Dengan cermat, seolah-olah ada sedikit pun sisa. Bagaimana kalau kamu pergi menemui Shen Fulin hari ini? Apa kata Shen Ziyan? Bibi benar-benar tidak menyangka dia akan secara sukarela menunjukkan niat baik kepada Bibi. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi di kediaman Shen? Kenapa tadi ekspresimu seperti itu? Kami semua salah paham. Ternyata Shen Ziyan bukan karena Wen Baoer. Sepertinya Bibi meremehkannya. Bibi bilang, orang secerdas itu. Bagaimana mungkin dia menyukai orang yang hanya mementingkan kebutuhan dasar dan begitu membosankan? Benar, aku suka orang yang ambisius dan berani bertindak. Dia ahli sastra, sedangkan kau ahli militer. Sepertinya Gudu belum melupakan yang mulia. Titik. Shen Ziyan melakukannya demi istrinya yang sekarang. Dengan ucapanmu itu, Gudu jadi penasaran. Kalau ada kesempatan, aku ingin bertemu dengan Nyonya Shen yang sekarang itu. Kalau dia cantik, setelah urusanku selesai, aku akan meniru gaya bermain serulingnya, dan membawanya masuk ke istana. Wah, sebelumnya dia tidak pernah tertarik. Sekarang malah tertarik pada istri orang lain. Hal ini membuat ketertarikanku padanya semakin besar. Tapi, kau, hati-hati, jangan ganggu pasangan. Itu, Gu masih butuh kemampuannya. Dia pernah dianiaya di istana, jadi, tidak bisa mendengar maupun berbicara. Yang mulia sering berinteraksi dengan Shen Ziyan. Kalau nanti benar-benar bertemu dengannya, tolong pahami kondisinya dan jangan menakutinya. Dia tuli dan bisu. Sungguh menyedihkan. Beberapa hari kemudian, saat Jiulang bertemu dengan Shen Ziyan, dia perintahkan untuk memperketat pengamanan. Ya. Sepertinya Shen Ziyan sudah benar-benar terikat pada kapal Feng Qing. Selesai sudah, Shen Ziyan sudah mati. Misi penaklukan ini seharusnya sudah selesai juga, kan? Sungguh, tidakkah lebih baik jika Shen Ziyan bersikap patuh saja? Jika dia terus bersembunyi di Liangzhu, dia bukan lagi dirinya sendiri. Jangan khawatir, paling-paling kita hidup di jalan ke-8 saja. Aku punya banyak uang di jalan ke-8. Nanti aku yang menanggungmu. Dasar hantu bodoh. Alam bawah tanah itu ada di peradabanmu. Peradabanku berbeda denganmu. Kenapa aku harus pergi ke jalan bawah tanah? Hidup di dunia ini sudah sulit. Seandainya tahu begini, aku tidak akan ikut. Sudahlah, sebentar lagi. Shen Ziyan akan menerima surat pemanggilan kembali ke ibu kota, surat kenaikan pangkat, dan penghargaan dari istana. Lagi pula, dia memang telah memimpin banyak pertempuran selama bertahun-tahun di Liangzhu. Semua orang bersukacita dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Hanya aku yang terlihat murung. Aku benar-benar tidak ingin naik kereta kuda selama itu lagi. Tapi seberapapun enggan, aku tetap harus naik. Lagi pula, di dunia kuno ini sarana transportasi sangat terbatas. Kalau aku tidak mau naik kereta kuda, aku hanya bisa berjalan kaki. Tentu saja aku tahu. Shen Ziyan memang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi, apa perlu sampai segitunya? Bukankah kita masih bisa bertemu nanti? Di ibu kota banyak sekali pesta. Nanti setelah aku berhasil, aku akan mengadakan pesta setiap hari di taman dan mengundangnya datang. Silakan kamu nikmati sepuasnya. Semua orang tertawa karena Shen Ziyan ditukar sebagai menantu oleh kaisar. Ternyata, yang didapat justru seorang wanita cantik tiada taraf. Dia sebelumnya pernah masuk istana, menjadi salah satu selir di sana. Seandainya saat itu Feng Shui tidak naik tahta, dia sekarang seharusnya menjadi selirku. Bahkan permaisuriku. Orang yang memeluk tubuhnya yang lembut dan memikat itu, bukanlah Shen Ziyan, melainkan aku, Feng Qing. Di sisi Shen Ziyan, dia mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang datang mengantar kepergiannya. Meskipun aku tidak mengerti apa-apa, aku tetap mengikuti Shen Ziyan membungkuk memberi hormat kepada rakyat. Aku pun Ziyan. Aku naik ke kereta kuda. Ah. Tempat tinggal di ibu kota. Shen Ziyan sebelumnya telah menugaskan orang untuk mengurusnya. Sehingga rumah itu sudah rapi jauh sebelum mereka kembali. Aku menyadari bahwa halaman tempat aku dan Wen Baoer tinggal sebelumnya telah dibongkar, dan barang-barangku telah dipindahkan ke halaman Shen Ziyan.